I'lam anna fahmal aqaidal khamsinal atiyati yatawaqqafu ala umuri salasatin al-wajibu wal mustahil wal jaizu. Ketahuilah olehmu sesungguhnya paham pada aqaid yang 50 yang akan datang pembahasannya terhenti ia atas 3 perkara. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, dan yang ketiga jaiz. Kata musannif, aqaid yang 50 itu paham atau tidaknya nanti terkait atau tergantung kepada 3 perkara. Yang pertama wajib, mustahil, jaiz. Orang itu paham wajib, paham mustahil, paham jaiz, maka dia pun akan paham pula nanti aqaid yang 50. Lalu apa itu wajib? Fal wajibu walladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu ai la yasdukul aqlu bi adamihi kat tahayyuzi lil jirmi ai zuhu qadaran minal farogi wal jirmu kasyajari wal hajari. Bermula wajib dianya adalah yang terdapat pada akal, yang tidak terdapat pada akal oleh tiadanya. Maksudnya tidak membenarkan oleh akal dengan tidak adanya. Saya ulangi, definisi wajib itu dianya yang tidak terdapat pada akal oleh tiadanya, tidak masuk akal dengan tidak adanya, berarti pasti ada. Maksudnya katanya tidak membenarkan akal dengan tidak adanya, berarti pasti adanya. Dalam pengertian yang lain, huwallazi la yumkinu adam, dianya yang tidak mungkin tidak adanya, pasti ada. Inilah yang dikatakan wajib menurut akal atau wajib menurut ilmu tauhid. Jadi maksud wajib di sini adalah perkara yang pasti ada, tidak masuk akal bila mana perkara itu tidak ada. Lalu mana contohnya? Contohnya kata hayuzi lil jirmi ai akhzihi qadaron mil farok. Seperti mengambil tempat bagi jirim. Maksudnya mengambil jirim sekedar atau seukuran dia daripada tempat yang kosong, seperti jirim kayu dan batu. Begini maksud Ustaz. Iya, paham? Iya. Kan diterangkan itu nanti kan. Iya. Nah, seperti jirim. Jirim itu sesuatu yang memiliki batang, sesuatu yang memiliki jasad, sesuatu yang memiliki badan, atau katakanlah makhluk itu sebenarnya secara luas itu dikatakan jirim. Kalau di sini dicontohkannya kayu, kayu itu jirim. Itu kayu itu kan ada batangnya itu. Iya.
batu dikatakannya jirim karena memang ada bendanya tuh. Nah, jadi sesuatu yang ada tubuhnya, ada bendanya, bolehlah dikatakan jirim. Lalu dia mencontohkan seperti jirim, atau katakanlah sesuatu mengambil tempat sekedar dirinya. Saya ambil contoh supaya lebih paham. Ini dikatakan juga jirim, Ustaz. Ini jirim mengambil tempat sekedar dirinya dimanapun dia berada. Taruh sini. Segitu juga tempatnya. Iya. Itulah maksudnya akhzi qadarun minal faraq. Dia mengambil tempat sekedar dirinya yang kosong. Di tempat. Dimanapun kau taruh, mengambil tempat. Jadi wajib menurut akal jirim ini mengambil tempat. Artinya akal kita tidak menerima, tidak masuk akal kalau dia tidak punya tempat. Paham? Berarti dia wajib punya tempat. Lalu jirim itu kan benda atau memiliki batang tubuh. Setiap sesuatu yang memiliki batang tubuh atau sesuatu benda pasti memiliki tempat. Lalu kalau begitu ditanya, apakah yang wajib bagi Ustaz? Wajib bagi saya? Ya, tempat. Misalnya rumah gitu ya. Tempat lah pokoknya ya. Tempat. Apakah yang wajib bagi ini? Tempat. Artinya apa itu yang wajib itu? Pasti dia ngambil tempat. Iya. Pasti. Iya. Itu yang maksud wajib. Pasti dia memiliki tempat. Jadi setiap makhluk itu yang wajib baginya apa? Tempat. Itu dalam ilmu tauhid. Kalau misalnya ditanya Ustaz, apakah yang wajib bagimu? Kata saya, sholat, kata Ustaz. Ustaz kalau tidur, kira-kira wajib sholat enggak? Kalau tidur? Enggak. Kalau lupa? Enggak. Kalau lupa? Lupa? Tentu tidak. Nah, jadi kalau tempat, tidur, ada tempat? Ada tempat. Lupa, ada tempat? Ada di pikiran. Oh iya, di pikiran. Ya, artinya dimanapun kita itu ada, pasti punya tempat. Mau tidur, mau lupa, mau ingat, pasti kita mengambil tempat sekedar diri kita dimanapun kita berada. Artinya pasti kita memiliki tempat. Iya. Itu makhluk Atau dikatakan tadi jirim. Jadi apakah yang wajib bagi makhluk? Tempat. Paham? Sementara kita berbeda dengan Allah. Allah berarti enggak membutuhkan jirim. Berarti Allah itu mustahil punya tempat. Oh gitu. Mustahil berarti. Ya. Kalau wajib kita punya tempat, berarti Allah mustahil punya tempat. Iya. Kalau Allah punya tempat, kita punya tempat, berarti sama. Iya sama. Ketika sama, itu namanya syarikat. Itu katakan syirik. Atau mensekutukan. Kenapa? Karena sama. Kalau ada bahasa Allah itu di aras. Nah itu kan aras itu apa maksudnya? Tempat atau gimana? Kalau ada orang menyatakan Allah itu di aras, iya, ini adalah sesuatu yang salah. Dia makan orang yang bodoh tentang ilmu tauhid. Dan ini tetap berdosa kalaupun berapa tahun dia belajar. Lalu kalau misalnya Allah itu di atas, iya, di atas atau di aras. Iya. Atas itu tempat, aras itu makhluk. Iya. Kalau dia di aras, di makhluk, berarti dia berhajat kepada makhluk. Iya. Sementara Allah itu Goniun ail alamin. Allah itu maha kaya dari alam dan dia tidak butuh kepada makhluk. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan Allah itu di aras, Iya. berarti dia mensifatkan sesuatu sifat yang tidak layak kepada Allah, maka rusaklah tauhidnya. Itu jadi yang mengartikan Al-Quran itu bahwa Allah di aras, berarti penafsirannya yang apa itu maksudnya? Kalau begini dia, itu dikatakan ayat mutasyabihat. Kalau ada orang yang menyatakan Allah itu di aras, Allahu al-arsyistawa, iya, udah kita jawab aja, ayat itu udah pasti benarnya.
Iya. Ayat itu saya yakini ayat Allah. Iya. Adapun maknanya saya tidak tahu. Tapi Allah bukan di aras. Karena aras itulah makhluk. Kalau dia nanti makhluk berarti Allah itu berhajat kepada makhluk atau bertuhan. Selesai. Di mana Allah katanya? Tidak bertempat. Oh, itu jawabannya. Kalau bertempat makhluk dia kayak ya. Makhluk tadi kajian-kajian seperti ini ayat mutasyabihat insyaallah. Nah. Kalau berlanjutnya pengajian ini udah ada di Ustaz pengajiannya. Oh, ada. Ada ayat mutasyabihat namanya. Iya. Cuman yang jelas ayat itu kita yakini, tapi jangan pernah kita berpikir bahwasanya Allah itu di atas. Kalau orang-orang terdahulu, ulama-ulama dulu mengatakan, mempertanyakan seperti itulah sesuatu hal yang bodoh. Cukup kita imani saja. Cuman ulama mutaakhirin mereka menyatakan atau mereka mentakwilkan untuk menyelamatkan orang banyak. Jadi mereka artikan sebagai menguasai. Allah itu menguasai aras. Bukan Allahnya berada di aras. Bukan. Karena kalau Allah itu di atas, kita di bawah. Sama kan? Sama. Di mana samanya? Sama-sama Tempat. punya tempat. Iya, bertempat. Cuman dia di atas, kita di bawah. Iya. Kalau begitu di mana lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Laisa kamitslihi syai'un. Iya. Ada perbedaan. Sama. Sama-sama punya tempat. Bedanya dia di atas, saya di bawah. Tapi kan ada persamaan. Di mana persamaannya? Sama-sama punya tempat. Iya, itu yang nggak boleh ya, Kiai. Nggak boleh. Berarti kita menisbahkan sesuatu sifat yang tidak layak pada Bagi Allah. Maka rusak dari tauhidnya. Iya. Rusak ilmu tauhidnya. Udah. Dah lanjut enggak? Nah, masih ada lanjut tadi. Nah, terserah Ustaz lah kalau sampai situ pun nggak apa-apa. Cuman Nah, begitu saja ya. iya lanjut. Kalau ditanya orang dalam ilmu tauhid, apakah yang wajib bagimu? Maka jawaban yang tepat adalah Tempat. ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid. Apa yang wajib bagimu? Dia kan nanya makhluk ini kan, tempat gitu ya. Tempat lah. Berarti Allah tidak bertempat. Iya. Sebenarnya bukan sama kita saja. Semua makhluk itu wajib memiliki tempat. Iya. Artinya apa ya? Kata wajib di sini pasti memiliki tempat. Iya. Apapun makhluknya pasti dia memiliki tempat. Iya. Jadi kalau tanya orang jangan heran nanti diambil orang rokok sebatang. Apakah yang wajib bagi rokok ini katanya? Iya. Tempat. Dia punya HP. Apakah yang wajib bagi HP ini? Tempat. Itu namanya orang yang sudah paham. Kenapa? Karena HP itu benda. Selagi ada HP itu pasti dia memiliki tempat. Dimanapun Ustaz taruh pasti dia memiliki tempat. Pasti. Rokok pun dimanapun Ustaz taruh pasti memiliki tempat. Berarti wajib bagi dia. Arti wajib itu pasti dia memiliki tempat. Iya. Paham? Paham. Insyaallah. Ya, sampai situ aja. Iya, Kiai. Karena nanti kalau nggak paham tadi ini, ya tadi bilangnya katanya orang yang nggak punya akal itu. Kalau di akhirin katanya nanti itu di akhir. Kalau orang yang tidak mengerti apa itu wajib, nggak mengerti mustahil, nggak mengerti jais, falaisa bi'akilin. Ini wajib bagi makhluk tadi cerita tempat ini kan? Ya. Iya kan? Ini pembahasan wajib tadi. Oh, wajib. Pengertian wajib itu tadi pasti ada. Oh, pasti Jadi ada. kalau makhluk itu pasti memiliki tempat. Oh, gitu. Jangan dikatakan sholat. Emangnya kalau sholat tidur kita wajib? Mana wajib? Kalau kita gila wajib sholat? Mana wajib? Iya. Tapi orang gila pasti punya tempat. Iya. Nah, itu makanya dikatakan wajib juga di tempat. Wajib dikatakan wajib tadi pasti ada. Ada tempat. Oke. Ya boleh, nggak apa-apa kalau ada nanti pertanyaan tanyakan saja.